Gue lu benci banget sama dia. Kenapa tuh? Gak tau, benci aja. Dan gue sempat ribut juga dulu di kamar Umar, tau gak lo? Iya, yang Umar. Yang kamar kecil itu. Sampai tinju-tinjuan tuh gue. Iya. Terus itu dipisahin sama Pak Henry. Fenomena Benci inilah tuh apa sih? pelecehan seksual di pesantren gitu kan. Secara kan kita laki semua ya. Gila, itu ideal banget sih. Ideal banget ya. Langsung gue cariin cewek, gue nikahin tuh ustadznya. Halo biji. Ibu, Ngestak kan lu. Ngestak. Gue ditulis aja deh. udah yakin di awal pasti kayak gitu. Iya, gak apa-apa. Jadi biasanya nanti Oke. chillnya nanti setelah ngomong aja lah. Oke, kita udah lama ya, Pip, gak ketemu. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu tuh pertengahan pandemi sih. Dengan pandemi ya. Itu gue lagi balik awal-awal ini kayaknya gue Bagasian. Kita dulu teman SMP ya di kita berteman SMP. Gue lu benci banget sama dia. Kenapa tuh? Gak tau, benci aja. Gara-gara lu tuh apa ya? Kesel banget gue sama lu. Oh iya, gara-gara Bokern. Itu Jadi tuh lu di cowok-cowok so ganteng itu. angkatan kita ada kayak geng gitu yang 4 orang kan. Kayak superiornya lah. 4 dan salah satunya gue gitu kan. Dan gue suka ngebully lu gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya bukan lu doang yang ngebully gue, anjir. Satu angkatan ngebully gue. Gila. Terutama Bokern itu yang so ganteng itu, gue kesel banget cuman gara-gara semua rumahnya di Depok. Tapi emang karena sefrekuensi kan, jadi Frekuensinya apa? sama-sama anak Depok lah. Oh iya. Terus lu apa? Terus Ya, kok lu bisa berteman sama gue gini? Sampai orang-orang bilang kita kayak biji. Kemana-mana bareng, anjir. siapa deh yang bilang itu biji? Gue Ada, gue pernah denger. baru dengar dari Gue pernah denger. gue baru dengar darinya. Gue pernah denger. Siapa ini? Kalau nggak salah. Nggak mungkin lah dia ngomong kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah. Kita tuh mulai temenan, gue inget banget semenjak Kita enggak. Kita keluar Lu dari. tuh, lu kan cabut tuh. Iya. Cabut. Gue cabut. Terus lu gue paksa-paksa ikut kan. Ikut wisuda waktu itu. Iya. Gue nggak berani, Bib. Alah, tai kucing lah. Kenapa lu ngajak gue waktu itu? Waktu itu gue nggak tahu ya, tipikal gue pengen aja gitu ngumpul bareng semuanya. Oh gitu. Lu Karena gue mau- ajak, mau inget banget tuh mengumpulkan. kayaknya lu pertama kali tuh gue gonceng pakai pulsarnya Padli. Iya. Ingat. Gue turun, udah lu mulai salam-salaman sama guru. Akhirnya lu main terus kali tuh. Udah akhirnya sampai Tahu nggak kenapa gue cabut? Gue takut hataman kubro aja. Gue kesel banget sama Bokern, serius sih. Kayak apa ya? So ganteng aja. Lu merasa ganteng nggak waktu masuk Bokern? gue ganteng sih, cuman gue buluk aja, hitam dulu. Sekarang juga masih hitam. Nah, sekarang gue Iya. udah laku lah. Asik. Udah laku ya. Jadi gimana? Bokern itu menurut pandangan lu waktu itu? Jadi waktu SMP Jadi kan kalau menurut pandangan gue yang di luar Bokern tuh so ganteng banget, terus belagu, so bosi banget. Apalagi temen lu tuh siapa namanya? Hamad. Anjing. anjir nyebutin nama dong. Sorry, Pat. Tapi gue kan temen lu. Ini kan SMP. Iya, ini kan SMP, waktu SMP. Sekarang mah gue sayang banget sama Hamad. Gue juga bingung awal mula ada itu gara-gara apa. Kayaknya karena pas pulang kan kita seminggu sekali pulang kan. Iya. Seminggu sekali pulang. Jadi lu satu angkot mulu. Jadi satu angkot, berangkat juga bareng janjian Iya. kan. Tapi kalau lu bisa namain Bokern tuh, maksudnya apa ya? Gila, gue lupa banget. Bocah keren kan maksudnya? Iya, bocah keren. Iya. Gue juga lupa tuh Bokern kenapa bisa jadi Bokern. Iya. Nanti kita. Telusuri lagi lah. Nah terus gimana nih menurut lo, kan ada fenomena ya, mau di mana aja, mau di kita dibilang pesantren juga enggak ya, Pip, pulang seminggu sekali. Kita bukan pesantren lah, semi lah ya, semi pesantren. Terpadu juga tanggung banget.
seminggu sekali pulang. Kita seminggu sekali pulangnya, jadi nggak terlalu pesantren-pesantren Nggak terasa amat lah. banget lah pesantrennya. Iya. Orang nyuci juga di rumah. Nyuci juga di sekolah sih gua. Nyuci baju harian. Oh, iya. Kalau nyuci seragam mungkin di Itu juga laundry ya. itu nge-laundry juga. Itu kan ada boker nih. Menurut Keren. lu gimana nih? Kalau yang zaman sekarang seluruh sekolah ada pasti itu geng. Kalau menurut gue sih fair-fair aja deh. Emang apa? Selama gurunya tuh ngarahin. Kalau kemarin kan kita Nggak boker ada. tuh kayak nggak ngarahin deh. Oh gitu ya? Jadi bosi banget kan. Bebas lah lu gitu segala macam mau ngapain Iya, juga. iya. Gue juga ngerasa kayak kasta gue paling rendah juga di boker, jadi suka di jajal-jajalin gitu sama orang-orang gitu kan. Iya. Sama member of boker. Dulu gue kesel juga tuh ada fenomena adu skill. Enggak. Yang Kalau ini kalau di kompetisi sekolah kan? lain Kompetisi kan? Iya, kalau di sekolah lain tuh namanya ini apa? Tonjok-tonjokan, tawuran atau berantem. Itu gara-gara abis nonton Crozero. Lu semua yang nonton Guru Zero. Gue nggak Lu nggak diajak, nonton? anjing. Kita nonton tuh di bawah tangga yang sekarang udah nggak ada di Iya, kalau di sekolah lain namanya partai. Jadi dia duel kan, 1 lawan 1 gitu ya. Nah, Jadi kayak itu tuh kayak adu peringkat gitu loh. iya, yang paling tinggi dulu siapa? Gua. Anjir. Gue aja kalah sama Taki. Ih, Lu kalah sama Taki. emang iya? Iya. Kayaknya. Enggak. Kalah waktu yang di kelas. Itu yang Itu sama. kalau ada rekamannya seru banget sih. Itu yang samahan sampai pecahin gelas kan? Iya. Ingat gak lu? Heeh. Gue emang kalah sama Taki ya? Yang paling lemah emang gue sih. Gue kalah sama semuanya. Semua boker gue Enggak lah, ajakin. Hubab lah. Hubab paling lemah. Hubab ya. Udah itu Hubab paling lemah. Aduh. Sekarang tinggi banget. Sekarang tinggi Hubab banget. Patrick. Sekarang dia di mana? Di Amrik Di ya. Amrik. Gila sih Menurut gue anak genre. ada apa klasifikasi di angkatan tuh bagus selama ada diarahin sama guru. Cuman kan kemarin fenomenanya kita nggak ada. Oh diarahin. Jadi suka-suka kita. Makanya gue ngatur-ngatur orang bebas-bebas aja kan. Suka-suka gue. Iya emang lu bosi banget tuh. Padahal lu ceking ya dulu. Tapi gue dulu tau gak kenapa gue dulu latihan kempo. Gue sempet latihan kempo kan. Kempo apa? Kempo kayak karate gitu, Iya. taekwondo gitu. Gue pengen ngalahin lu. Tapi jujur ya. Lu inget gak waktu di masjid gue berantem sama lu? Kapan? Yang di masjid Alisen gue berantem sama lu, gue pengen tonjok banget lu. Gak kena lagi. Iya yang kita adu skill di masjid. Lupa gue. Nah habis itu ada ustadz, kita udah gak usah lah gitu. Ah lupa. Lupa lu, nonton banyak bokep yang gue lupa ya. Goblok. Itu gue udah lupa. Itu kan setelah gue lulus. Jadi Pip, kita kan dulu punya kakak kelas lah ya. Iya. Kakak kelas yang lu kesel siapa nih? Nah, kelas yang gak kesel ada. Siapa? Ada lah. Siapa sebutin lah. Sebenarnya banyak, cuman yang berkesan tuh ada satu lah. Siapa? Inisialnya deh. RR. R. Aduh. Siapa tuh? Ya R. R. Orangnya putih. Putih, terus agak Kenapa lu kesel sama dia? orangnya agak ini aja sih. Apa? Kayak baperan gitu. Terus kalau misalnya dia suka ngeganggu kita nih. Iya. Cuma kalau kita ganggu dikit nih, dia langsung ngajakin ribut gitu. Kayak sosokan gitu, malas. Jadi dia baper. Baper banget. Dan gue sempat ribut juga dulu di kamar Umar, tau gak lo? Iya, yang Umar. Yang kamar kecil itu. Sampai tinju-tinjuan tuh gue. Iya. Habis itu dipisahin sama Pak Henry. Oh, Pak Henry yang misahin. Pak Henry kemana ya? Sampai tampol-tampolan itu. Baru dipisahin. Udah. Cuman enaknya dia enggak dendam. Gue nggak tahu tuh kisah itu. Gue taunya lu ribut sama Lutfi. Oh, Lutfi di kamar sebelahnya. Iya. Kamar apa tuh namanya? Kamarnya Ustadz Lukman dulu. Pak Iya. Lukman. Ingat gak? Aduh, kamar apa yang Pak namanya? Ibnu namanya. Sebelum kan itu Pak Lukman dulu. Itu lu baru awal masuk lu dikatain mulut bebek gitu. Oh iya benar-benar. Terus lu Gua pakai langsung ke sapu atas, kan? anjing. Berlindung di balik punggung gua. Kagak. Iya lu. Lah, lu kan gua lagi di atas. gua- Lu naik ke atas. Gue naik ke atas terus dia nyakar gue. Terus gue lu nggak berhasil. tolongin nampol. man gitu.
gue nggak berhasil. Tolongin man gitu. Gue minta nolong apa? Enggak sih, gue cuma biar hero aja. Karena dia di atas kan gue jadi nggak bisa nampol. No. Iya. Cuma ya. Nah menurut tuh kan ada nih kakak kelas yang ngeselin, gue juga ada nih yang gue kesel Pip. Iya. Ada dulu. Pokoknya ya yang paling mencolok lah. Dari kawasan mana deh? Iya. Enggak anjir. Inisialnya F lah. Itu asik so ngatur banget. Dia kan lu keamanan ya? Apa? Divisi keamanan. Itu tadi sensor aja kayak itu kege banget sih. Ya agak gelap lah orangnya. Jadi dia gue nggak tahu kesal aja. Dia tuh juga banyak pelanggaran itu. Dia bisa menyembunyikan pelanggarannya gitu. Lu berasa gak sih? Gue waktu mau dihukum malahnya kurang sih sama dia jadi nggak tahu. Oh gitu ya. Nah, itu kan fenomena senioritas ya. Menurut lu perlu nggak sih senioritas kayak gitu? Perlu sih menurut gue. Soalnya Biar apa? waktu kita jadi junior tuh kan kita ngeluh kan. Iya. Apaan sih senioritas? Udah jelas banget mah. Cuman suatu saat di satu sisi perlu juga itu buat kayak Respect ya ke kakak kelas gitu ya. Apa lu gimana? bakal teratur gitu kalau ada senioritas. Lu bakal teratur kalau ada senioritas. Iya. Ngajarin respect juga gak sih? Ngajarin respect juga. Iya kan? Kan kebanyakan nih sekarang gue lihat anak-anak sekarang gak respect ya sama Iya. kakak kelasnya kan. Dan itu banyak bikin gitu. kayak roda pesantren tuh hancur Benar bro. Cuman kadang bukan kalau- cuma pesantren kali, semuanya ya. roda seluruhnya hancur kali. Jadi perlu nih senioritas menurut lu? Menurut gue perlu. Cuman kalau misalnya Menurut gua juga. sampai Tapi emang harus ada yang mengatur sebenarnya. Iya. Nah itu tugasnya gurunya. Gurunya juga harus tahu Iya. harus ngapain dia terhadap. Menurut gue di setiap senioritas. instansi ya harusnya kayak gitu. Makanya fenomena yang di kuliah tuh banyak yang sampai mati kan pernah tuh. Nah itu salahnya di Salah situ. Itu Nggak salah. diatur berarti dibiarin. Nggak diatur ya dibiarin, bener. Dia tetap manusiawi. Iya. Kayak kakak kelas juga harus nyayangin adeknya. Iya. Nggak cuman ngatur apa segala macem. Iya. Nah senioritas tuh harusnya kayak gitu. Jadi kakak kelas juga nyayangin adeknya respect sama kakak kelasnya. Iya nggak? Harusnya gitu kan. Fenomena inilah Begitu kan sih? pelecehan seksual di pesantren gitu kan. Secara kan kita laki semua ya. Padahal kita ada ceweknya ya, Pip. Ada akwatnya ya. Ada. Di pesantren. Lu ngapain sih main-main gituan? Nora aja. Nggak Nora. punya skateboard tuh di rumah. Kesel banget gue liat tuh. Gimana? Itu gimana? Apa pertanyaannya? Fenomena yang lu masih percaya nggak sama instansi tersebut? Lu masih percaya nggak sama pesantren? Kalau lu punya anak, apakah lu mau masukin anak lu ke boarding school gitu? Gimana menurut lu? Kalau gitu-gituan mah gue rasa gue kan di Mesir kuliah dan Iya. dengar cerita pesantren-pesantren dan emang rata-rata pesantren hal kayak gitu tuh kayak udah nggak tabu lagi dong. Banyak Banyak. tapi Berarti maksudnya jadi hal yang biasa dong? nggak biasa. Maksudnya anggaplah dari hitungan 100 nih Iya. adalah 1, 2, 3 dan itu pasti ada. Pasti ada. Maksudnya banyak tuh pasti ada. Kebanyakan pelakunya murid atau guru? Kalau di circle gue kebanyakan murid sendiri ke murid. Murid. Kayak misalnya Oh, kayak ada-adaan gitu sih. Oh dia. Terus, Oh yang zaman dulu. Kayak Zaman kita dulu kan tolol juga dah. ada. Kayak gitu. Iya kan? Ada-adaan tuh ini banget. Adik-adian tapi laki ya. Potensial banget nah. Potensial untuk itu ya. Tapi berarti ngeri juga ya. Tapi kan dibalik ya sisi negatifnya pesantren, kita harus juga bisa menghindari hal tersebut kan. Nah itu gimana caranya? Menurut lo, apakah ini gurunya harus yang ketat atau gimana menurut lo lah? Susah juga sih sebenarnya. Orang ngelakuin itu juga dia tahu kalau itu salah. Rata-rata ya, dia tahu kalau itu salah. Kenapa dia lakuin? Kayak lu nonton bokep gitu ya? Lu tahu itu salah tapi lu tetap lakuin ya? Bukan gue juga, lu kayaknya deh. Gua kan udah selesai. Kalau lu kan Lu gua nggak langsung. tahu. Gua udah nikah ngapain nonton bokep. Kalau lu kan gua nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak denger aja. Iya ini kita di teras. Instansi itu, apalagi yang kemarin baru banget. Iya kan yang kemarin apalagi banyak kan. Senior lagi kan, empat orang senior satu murid. Iya. Aduh, itu kan parah banget. Emang kebanyakan sih senior ke murid karena yang adik-adik yang tadi itu. Itu. Mungkin gimana ya cara mengatasinya ya, Pip? Itu jadi misteri juga sih.
Iya. Pesantren lagi ya. Iya kan. Nih kalau gue ya Pip, kalau gue Pip pribadi nih, gue khawatir kalau anak gue masuk ke dunia pesantren, masuk pesantren lah. Gue khawatir karena kan kasus-kasus yang sekarang udah banyak ya, udah banyak banget tuh anak-anak pesantren dilecehin, mau perempuan mau laki-laki. Kalau gue takut, khawatir. Tapi untuk orang tua yang pengen masukin anak ke pesantren silakan aja, buktinya kita survive ya nggak? Gimana caranya supaya kita survive itu menurut lu gimana, Beb? Survive Dari hal-hal yang negatif dari pesantren. iya, kayak misalnya pelecehan lah. Kita kan lagi membahasnya pelecehan. Kalau menurut gue di situ ada peran orang tua ya sih pertama. Gue ngeliat orang tua lo juga kayak apa ya, lebih ke terbuka lah. Iya. Buat Enggak sih. Oh enggak. Enggak. Gue malah takut sama. Kalau gua nih, kalau gua protect anak-anak gua jadiin dia laki-laki yang tough. Lu tetep respect sama kakak kelas lu. Tapi kalau lu dilecehin atau lu disakitin secara fisik, lu boleh bales. Jadi sebenarnya peran orang tua itu bukan cuman staycation doang atau nganterin anak dari pesantren, yo kita makan-makan, nggak kayak gitu. Tapi kita juga harus ngajarin dia untuk jadi laki-laki. Jadi parenting nih ya. Ya dikit-dikit lah, Beb. Jadi gue belum nyampe soalnya. Iya, biar nyampe ini. Iya. Biar nyampe. Ya gue setuju juga sih. Iya, jadi misalnya nih gue si Rasta nih. Ini waktu itu sih Rasta yang ngedidik istri gue, tapi kelihatan banget kalau dia tough. Dia kalau ada yang nyenggol dia secara sengaja ya, maksudnya nyenggol secara sengaja, dibantai orangnya. Pasti dibantai sama dia gitu. Nanti kalau gue nyoba ini dibantai gue nih. Iya, coba aja lu pegang deh. Pegang. Apanya? Bantai lu. Apanya kek? Hidungnya gitu, kupingnya. Ya, gue setuju sih. Dan itu berlaku juga buat guru. Ngerti nggak? Misalnya guru, ada yang udah mulai mangku-mangku, misalnya ada yang udah mulai kayak gitu, lu boleh menghindar, lu boleh pergi, lu boleh nggak mau lagi gurunya dia boleh. Itu kan haknya murid juga kan. Nah gitu. Iya. Nah itu kan masalah itu, wah emang nggak pernah selesai ya. Jadi kita harus ngajarin anak kita say no lah, say no, bilang enggak, gue nggak mau. Tuh, harus berani dan harus cerita ke orang tua apapun yang terjadi. Misalnya lagi naksir sama siapa, ngomong. Lagi misalnya dia disakitin sama siapa, ngomong gitu. Lagi naksir sama siapa? Istri gue. Dia ada di situ tuh. Everyday. Ya, itu yang gue maksudnya orang tua tuh jadi tumpuan pertama lah. Orang tua lu gitu? Orang tua gue ya main lah. Main. Jadi sebagai orang tua kita harus ngasih informasi yang benar terhadap terbuka terhadap anak-anak kita ya nggak. Jadi dari mulai politik, seks, semuanya lah, musik, film, apa aja itu harus dari orang tua. Informasi apa aja. Jadi kita jadi orang tua jangan sempit, harus apanya? Pemikirannya, wawasannya. Jadi harus benar-benar terbuka. Apa yang ngetren zaman sekarang lu harus tahu. Coba lu tanya bapak lu dah, tahu nggak yang ngetren zaman sekarang? Belum tentu dia tahu. Bapak gue juga belum tentu dia tahu. Tapi kita sebagai orang tua harus tahu itu. Jadi jadi orang tua yang update. Oke, jadi orang tua yang update, guys. Jadi untuk jadi orang tua tuh harus jadi tempat paling nyaman buat anak cerita, Pip. Betul. Anak-anak gue nih cerita apa aja, dia lagi naksir sama siapa, lagi di sekolah ngapain, berantem sama siapa, dia cerita. Dia nggak suka sama siapa, dia cerita semua gitu. Mau yang laki mau yang cewek kayak gitu. Aus habis ini kencing. Nah dulu tuh gue takut buat cerita hal-hal tersebut. Apaan sih? Iya, terus. Iya, gue takut untuk cerita hal-hal tersebut gitu. Gue takut dijudge. Belum cerita aja udah dijudge. Misalnya nih, kita main atau kita suka sama cewek,
langsung dijudge sama orang tua kita. Jangan mendekati zina misalnya gitu. Iya kan, berarti langsung dijudge gitu. Iya. Jadi kan hal yang gimana ya, takut lah. Lu berani gak cerita ke orang tua lu? Gitu-gitu enggak? Enggak kan, enggak berani kan. Lu malah cerita sama teman gitu kan. Nah, teman malah menyesatkan. Langsung aja, Bib. Langsung aja Bib, udah Bib gitu. Udah. Kan langsung ngapain tuh? Aduh bego banget. Tapi itu emang ini sih, Apa? orang tua klasik dulu kayak gitu. Padahal wajar kan ya Bib. Wajar. Anak-anak umur segitu suka sama cewek, suka aja mah kan nggak apa-apa gitu kan. Iya. Kalau anak segitu, Apalagi sama cewek kan. iya. Susah kalau sama cowok nanti. Oh, nah itu yang susah. Kayak lu Harusnya dulu. orang tua lebih khawatir sama itu. Kayak lu dulu kan. Gimana? Gimana? Lu dulu gitu kan. Apa? Suka sama lawan jenis. Iya dong. Terus. Gimana abis itu? Iya harusnya kan orang tuh khawatir lah ya. Lu kan juga suka dulu Suka sama? sama lawan jenis. Banyak sih gua. Iya sih lu banyak sih. Nomor gua. Lu kayak bisa dua-duanya ya. Iya dulu parah banget lu. Bangsat banget. Dulu semua cewek dia tahu tuh. Terus udah gitu yang paling cantik dinomerin sama dia. Nomor Waduh. 1 itu paling cantik tuh. Secantik pesantren. Ya, gua nggak save yang nomor-nomor yang suka sama gua aja sih. Enggak kan. Lu tahu semua nomor anjing. Lu tahu semuanya. Enggak. Soalnya di alisan semua suka sama gua. Pede banget. Enggak bercanda. Gue paham cewek juga dari lu sih, Bib. Kacau lah emang. Bangsat, jadi norak gue. Berteman sama cewek gara-gara lu semua udah itu. Lu gagal juga gara-gara sama gue semua ya? Apa gagal apa? Gagal kan? Kayak Oh iya. Gagal itu ya. Ayo. dua-duanya dong. Dua-duanya gara-gara gue. Aduh. Tapi kan lu jadi saksi nikah gue. Lu orang yang paling mendukung gue untuk menikah. Lu harus teman sejati. Iya, lu tiba-tiba lu datang ke rumah, Pip. Lu jadi saksi ya. Kaget gue. Tapi lu apa sih yang lu pikirin? Waktu dulu di alisan gitu, ngafalin cewek, terus lu akrab sama cewek gitu. Maksudnya apa tuh? Di situ gue SD itu kan udah deket ya sama cewek. Siapa? SD. Pokoknya gue udah deket sama cewek. Iya, terus? Terus ya dia bikin baper gue gitu kan. Terus akhirnya gue kayaknya gue baru sadar sekarang sih, kayak gue ngelampiasin. Jadi gue ditinggal gitu man. Gue lulus SD kan, ditinggal Lu gitu. cinta banget sama dia waktu itu. Waduh, gila sih. Aduh. Tapi kan lu cinta sama yang sekarang kan? Iya. Iyanya kok ragu-ragu gitu. Iya, jelas, Harus yakin gitu kan. dong kalau laki itu. Ya diperjelaskan nanti kalau udah di Apa? gitu. Iya, terus? Ya kayak gue ngelampiasin sih gue karena gue ngerasa oh ada yang suka sama gue waktu SD kan. Terus gue jelek gitu kan. Iya. Akhirnya gue ngerasa pede gitu sama orang-orang. Itu yang gue bilang. Laki-laki tuh gitu. Kalau udah naklukin Yang bilang kapan ini? Kapan lu bilang? Tadi gue bilang di motor, pas Oh, di boncengin motor. lu. Off air. Iya, jadi gue bilang kan ke lu, laki-laki tuh bisa gitu. Awal-awal malu, jelek, wah gue jelek. Ada yang naksir sama dia, jadi sama dia, tapi jadinya pede, sok keren. Akhirnya dia mau yang lain. Nah lu gitu ya? Nah itu bahaya tuh laki-laki kayak gitu. Nah itu teman gue sudah menyadari. Udah menyadari ya? Nggak baik kayak gitu. Iya dong. Cukup satu. Kalau gue sih dulu nyesel banget sih nora-nora ke cewek gitu tuh berteman sama cewek-cewek. Oh lu sempet norak ya? Iya itu kan sama lu juga anjing. Oh dia suka malu ya? Bukan norak. Merasa keren gitu kalau berteman sama cewek, padahal nggak keren Pip. Nggak keren Pip. Nggak Lu laki. pamer gitu. gitu, lu punya teman banyak cewek gitu. Iya gitu. Lu sadar gak sih itu? Sadar sih. Sadar ya? Nora ya? Norak. Nora banget ya? Cuman gue rasa kita berdua sama-sama pengen kayak nomor 1 gitu gak sih? Pengen gak sih? Maksudnya gimana? Kayak pengen lu pengen muncul gitu dilihat orang gitu gak sih? Iya. Iya kan? Mungkin karena itu tadi kita kurang dihargai mungkin. Iya, kurang dihargai. Sama orang-orang terdekat ya. Jadi kita pengen show off gitu kan. Siap. Betul sekali. Sampai dulu kita nora-nora bikin video inget ya? Iya. Aduh videonya norak banget itu, ntar gue tunjukin dah videonya dah.
Pengalaman sih. Pengalaman. Seru juga sih. Terus kita di pesantren juga ngajarin kita tuh untuk apa ya? Selain friendship juga kita diajarin waktu itu naik gunung ya, Beb. Ingat ya naik gunung? Gunung Gede. Iya, Gunung Ciremai. Iya, gunung Banyak semua sih. gunung lah. Gunung beneran kan? Iya. Emang gunung apaan maksud lo? Iya gunung beneran, Gunung Ciremai, Gunung Gede. Terus. Kok gunung gede, Beb? Gunungnya gede gitu. Yaps. Iya. Itu gunung pertama kita yang kita daki ya. Gunung gede ya. Daki ya. Eh. Daki tadi. Bukan daki yang itu anjing. Iya. Daki teman kita tuh. Yusuf Mukhtar Dakiuddin. Daki. Oh, Daki. Jadi Daki itu ayam gak sih? Kentucky. Iya. Terus. Aduh, gue masih mikir nih. Udahlah lanjut aja dulu. Terus sampai mana? Gunung Waktu Gede. lu perasaan lu naik gunung gede gimana? Perasaan ya? Kedinginan gue, lu bawa jaket. Anjing. Gue kan pakai jaket ini ya kan, pakai jaket. Senang gak lu? Oh, perasaan. Perasaan bukan rasanya anjing. Senang. Lu pertama Senang ya? kali ngeliat awan, lu di atas awan kan. Iya gila. Terus setiap perjalanan tuh kayak Apa? anjir laki banget gue. Iya. Dulu gue juga gitu sih, Pip. Cermai inget ya? Ciremai, iya ingat. Harusnya lu gak ikut itu. Kalau nggak gue aja kali Iya kan. bener. Thanks to Apip ya itu. Gila, itu gunung paling gue nggak mau lagi sih diulang gitu. Capek banget gila. Oh, capek. Sampai tidur kan kita di jalan. Tuh kalau nggak ada yang bangunin mati kali kita di jalan. Kalau dingin banget. Tidur lagi jalan tidur. Emang iya? Iya, Pak Kodri bangunin. Ingat gak? Gua Semuanya. Lu ikut gak sih Cermai? ikut. Ikut kan? Lu lupa? Kita tidur. Yang Lutfi kagak nyampe puncak. Ngambek. Ya gue tahu Lutfi nggak nyampe puncak beban banget sih. Apa? Kalau Lutfi nggak nyampe puncak, Lutfi ngeluh mulu kan? Iya. Gue tahu banget sih. Iya. Lu sebel banget tuh waktu itu. Gue liat muka lu. Sebel banget sih gue. Gila lu. Mukanya serem banget waktu itu. Beban banget, males gue. Kalau dari awal nggak bisa naik, nggak usah naik gitu. Iya. Nggak usah selalu membuktikan gitu. Iya. Tapi kan itu kan harusnya kita belajar friendship, kita harusnya kompak. Waduh. Harusnya nggak kayak gitu. Kalau gitu kan jatuhnya egois kan. Kita harusnya kan teamwork gitu ya. Sama ini nih Pip, peraturan yang lumayan agak gue ganjel ya. Iya. Tentang ngomong gue lu Ganjel. di sekolah, di pesantren. Itu gimana menurut lu Pip? Sama kayak ini. Peraturan nggak boleh pakai jeans. Iya, aneh ya. Aneh banget. Alasan mereka apa sih? Ya, tasyabuh bil kufar ya kan. Kalau gitu sepatu kan juga. Ya, ini gue udah kufar banget ini. Iya. Jadi gue pakai gini-ginian kufar ya? Udah kufar banget. Gondrong. Kalau gondrong mah kan sunah rasul ya. Makanya gue bingung Apa? kenapa gitu. Iya, gue juga bingung. Tujuan orang kan jeans tuh awalnya kan ini kan dipakai buat kerja. Iya emang. Terus hype-nya tuh dipakai buat orang-orang motor Harley. Karena panas kan. Iya. Itu nggak dipakai buat agama juga kan. Iya kan? Iya. Tapi ini nggak dibolehin sama pesantren tuh. Sama kayak gue lu, itu kan cuma bahasa. Iya, sama Kayak gua lu. bahasa gue ke lu dong. Kalau ke guru nanti beda lagi kan. Iya, Lu kan iya. nggak mungkin ngomong ke guru lu, Iya. woi, gue mau setoran misalnya gitu. Woi, mari kita bahas fikih, kan nggak mungkin kayak gitu. Guru juga ke murid kan nggak gua elu. Iya. Iya kan? Tapi mungkin guru kalau sama temennya Hmm. dia gua elu, dia ada bahasa sendiri sama temennya. Itu kan cuman komunikasi. Iya. Ya? Itu sih kurangnya kayak diajarin kenapanya tuh kurang gitu. Iya, Ada larangan, kenapanya. perintah tapi kenapanya gak ada. Bener. Beda banget ya. Nggak ada larangan, perintah tapi kenapanya nggak ada. Nggak ada, beda Iya. Itu yang luput dari semuanya itu. Iya bener. Kenapa sih kita nggak boleh gini? Nah, Kenapa sih kita nggak boleh gitu? Kan pasti kita nanya itu kan. iya.
Iya. Ya itu sih, banyak yang dibenahin. Bangun pesantren lah gitu. Ayo dah. Nama pesantren apa? Pesantren rock and roll. Nama acara itu. Oke, apa lagi? Udah nih. Gua tahu nama pesantrennya apa. Pesantren Salman Al Farisi Afifur Rahman Ismail. Bagus juga. Boleh. Keren kan? Kalau gue sih ini sih Apa? rumah RTQ. rumah Quran ya. Rumah Darus Usul. Boleh lah kita ya. Bisa. Ya Allah, Amin semoga lah. kita punya rezeki ya di pesantren. Kalau menurut lo, Pip, Yeps. kita kan hidup di pesantren ya, nggak sama bapak kita dong. Justru kita sering ngeliatnya kakak kelas, ngeliatnya malah ustadz gitu. Yeps. Itu gimana lo waktu itu? Apanya? Perasaan lo, sikap lo? Waktu SMP. Iya, Role model maksudnya. iya. Role model gue justru gue nggak ngerasain ya role model gue ada di pesantren. Apa? Gue Berarti malah lebih ke unik nih. film yang gue tonton. Wah, gila lo Iya. berarti. Lo keren banget lo berarti. Keren apaan anjir? Film apa dah? Ya contoh lah, gue jadi bisa nerapin Crow Zero di angkatan. Iya, benar. Crow Zero di angkatan. Terus Berarti nggak berpengaruh dong guru terhadap lo? gue rasa nggak terlalu sih. Nggak terlalu Cuman kalau lingkungan gue ngerasa ngaruh banget. berpengaruh lingkungan. Orang sampai 1 tahun tuh gue ngomong aneh ente aja. Gue ngomong gue lu tuh kayak aneh banget loh. Iya. Saking aneh entenya. Lu merasa norak gak sih waktu itu ngomongan ente? Waktu itu sih enggak ya? Waktu itu Kalau kayak- sekarang iya. Sekarang udah kayak apa sih? Iya sih. Gitu. Gue lebih ke film yang gue tonton sih. Film yang lu tonton. Terus gue ngerasa itu keren gitu kan. Terus gue contoh gue praktekin di dunia nyata. Kalau gua Karena masa-masa puber sih kan. iya. Karena kan gambaran guru tuh di masa-masa puber tuh kayak monster gitu, kayak ayolah kalau apa-apa ketahuan dihukum. Apa-apa ketahuan dihukum. Gua sempet ada sempet ada role model sih di guru. Siapa ya? Ada. Yang kalau setoran ngeluh-ngeluh. Iya, yang kalau kita ngasih tau ngambek, ya kan? Siapa? Gua ngeliat dia dulu keren loh. Siapa? Lu nggak merasa dia keren berarti? Oh, Iya. iya, oke. Itu termasuk. Iya. Cuman yang paling siapa? Itu. Iya kan? Gue merasa dulu waktu gue SMP gue ngeliat dia keren. Lu gimana? Keren apanya? Dia keren. Keren dalam segala hal kan, dia bisa apa aja, ngaji bagus, Iya. suara merdu, nyanyi bisa. Keren kan? Iya. Buat role model perfect lah di pesantren. Ternyata ada yang lebih gila daripada dia. Pas kita keluar, kita ngelihat dunia. Seru juga sih. Dia bisa nempatin sesuatu loh pada tempatnya. Siapa? Dia kayak kalau lagi ngedidik, kalau lagi di luar ya asik-asikan gitu kan. Iya. Gitu kan. Iya, makanya dia asik ya. Iya. Oke, kita udah bahas semuanya ya, pesantren, parenting, terus suka duka di pesantren, role model, terus gua lu jeans, Gue lucu. terus apa lagi? Banyak sih. Banyak banget. Suka duka di pesantren sih. Tapi senang banget gue ketemu sama lu. Sumpah deh. Gue nunggu banget momen-momen ini gitu. Ketemu Waduh. sama lu ngobrol. Gue juga sih. Sebenarnya Iya. dari awal tuh gue Kenapa sih mikir kok lu sombong banget sih waktu itu nggak mau ketemu gue? bukan sombong. Gak ada Gue waktu aja. udah seuzon nih. Tapi kayaknya udah nggak mau temenan lah sama gue. Enggak. Kok gue kurang asik gitu. Walaupun dia nggak gitu, dia kayak gitu. Tai banget. Bisa memahami. Suka buat drama no. Bisa memahami rumah. Gak bakal deh kayak Kalau kemarin tuh gue sibuk banget. Dateng udah harus ke Mesir lagi, Oh, dia dulu sibuk ya. Lo kalau jadi ustadz gimana, Beb? Ya, gue tergantung sih objek yang gue ajar kan. Kayak gue ngeliat adek gue no. Iya. Contoh terdekat dah adek gue no. Adek gue tuh nolep parah. Orang zaman sekarang tuh yang suka main tergantung sih ya, kalau orang tuanya nggak suka ngajak ngobrol kan. Adik gue kan orang tua gue dulu sibuk. Iya. Terus adik gue sukanya main HP. Iya. Terus yang dia tonton tuh banyak hal, dan bahkan orang tua gue nggak tahu misalkan.
Nah dia ngerasa dewasa, kalau dinasehatin ngerasa dewasa, apaan sih. Nah itu banyak menurut gue. Di teman gue di Mesir juga ada juga yang kayak gitu. Menurut gue, dan itu gue belum berhasil loh ngajarin dia. Dia masih ngerasa so dewasa. Jadi banyak anak zaman sekarang mungkin ya, anak yang zaman sekarang yang nggak bisa nempatin dirinya dong. Iya. Padahal dia bukan orang dewasa. Banyak banget gitu. banyak banget. Banyak banget. Dan itu jadi tantangan kita juga yang mau jadi ustadz zaman sekarang kan. Iya. Nah zaman udah objek yang kita ajar tuh udah lumayan Itu kan dewasa objeknya di nih. luar Kalau waktunya. lu jadi ustadz gimana? Kalau gue jadi ustadz ya balik lagi tadi, karena ngelihat fenomena yang tadi, ya gue harusnya lebih beradaptasi lagi sama objek yang gue ajar. Misalnya gue ngajar di desa, apa yang harusnya komponen-komponen gue ajar. Terus kalau lebih umum, lebih khusus lagi, Iya. orang-orangnya kan, anak kecilnya gimana. Jadi setiap guru juga selain dia harus bisa beradaptasi, Iya. dia juga harus bisa memahami satu persatu Iya muridnya. harusnya gitu. Harus kayak gitu. Gila itu ideal banget sih. Ideal banget ya. Langsung gue cariin cewek, gue nikahin tuh ustadznya. Ideal parah. Jadi kalau misalnya ada ustadz kayak gitu, lu punya anak cewek, Wah gila sih. Auto itu. jadi yang ideal adalah yang kayak tadi. Iya. Dia bisa itu berlaku nggak cuma ke ustadz ya, maksudnya orang tua gitu juga gitu. Iya benar. Orang tua gitu juga. Bener. Ya kebanyakan orang tua zaman sekarang kan gitu ya. Anaknya disamain, cuma misalnya anaknya abangnya punya laptop, adiknya juga harus punya laptop. Itu kan contoh yang sebenarnya nggak bagus juga. Sebenarnya kan tergantung kebutuhan lu. Ya kan? Kalau misalnya abang yang lebih butuh laptop, ya abangnya yang dikasih laptop. Ya kan? Adiknya misalnya butuh laptop, tapi bukan untuk ngedit atau cuma untuk belajar, sekolah gitu kan. Ya kasihnya yang sesuai speknya, gitu kan. Jadi kita juga harus gitu berarti ya. Harus beradaptasi dan harus tahu objek yang kita ajar. Gitu kan. Itu basic parenting gak sih? Ya kan? Apa? Cuman kadang dilakuinnya tuh berat di lapangan. Sebenarnya nggak berat. Karena ego kita aja jadi kita berat. Ya jadi berat, berarti ujungnya berat. Enggak. Sebenarnya kalau kita mengesampingkan ego kita sebagai orang tua, kita bisa, Pip. Kebanyakan orang tua tuh merasa, gue orang tua, lu harus balas budi. Gila. I agree with you. Sih. I disagree with you. Oke, apa lagi? Udahlah, Kayaknya udah capek kayaknya kita udah keringetan gini di teras ya. Aduh. Bikin pesantren. Ah, Soalnya nanti kita bikin pesantren namanya insya Allah kita bikin pesantren. Insya Allah. Birrul Walidain. Asik. Gue setuju. Nah, misalnya Birrul Walidain. Oke. Ngapain lu dadah? Enggak. Kita lanjut ke episode kedua. Gitu dong. Iya lah. Ya udah. Bagus gak tadi endingnya?